Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami akan mendengar firman-Mu pada saat ini. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu yang akan memelihara hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada pada saat ini, salam bagi kita semuanya. Kita akan mendengar firman Tuhan khotbah Minggu tanggal 20 Maret tahun 2022 atau Minggu Okuli, yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian jauh pemecahan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, topik khotbah minggu kita, bertobat supaya tidak binasa. Secara umum, kalau kita mendengar berita tentang kematian yang mengerikan yang dialami oleh seseorang, maka kita sering menganggap bahwa orang itu mengalami hal itu sebagai hukuman dari Tuhan, karena ia sangat berdosa di hadapan Tuhan, dan lebih berdosa dibandingkan dengan orang lain. Pada zaman itu ada pandangan yang umum yang mengatakan bahwa orang benar atau orang saleh pasti akan diberkati Tuhan sehingga akan selamat dan baik-baik saja. Sehingga kalau seseorang terkena bencana yang hebat, apalagi mengalami kematian yang mengerikan, itu membuktikan bahwa Tuhan tidak berkenan akan hidup orang itu, dan karena itu Tuhan memberikan bencana atau kematian itu sebagai hukuman. Dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 5 diceritakan tentang 2 buah peristiwa yang menunjukkan bahwa banyak orang mempunyai pandangan seperti itu. Pada yang pertama, peristiwa yang diceritakan beberapa orang kepada Yesus, di mana ada orang-orang Galilea yang dibunuh oleh Pilatus dalam ayat 1. Benar sekali, orang-orang Galilea itu sedang mempersembahkan korban di bait Allah ketika mereka dibantai oleh tentara yang disuruh oleh Pilatus, sehingga darah mereka tertumpah ke mezbah dan bercampur dengan darah dan binatang yang sedang dikorbankan kepada Tuhan. Orang-orang yang menceritakan peristiwa ini kepada Yesus tidak menceritakan peristiwa ini untuk menunjukkan kekejaman Pilatus, ataupun untuk menunjukkan bahwa mereka berbelas kasihan kepada orang-orang yang dibantai itu. Dari jawaban Yesus dalam ayat 2 dan ayat 3 terlihat bahwa pada saat orang-orang itu menceritakannya, mereka mempunyai anggapan bahwa orang-orang itu mengalami kematian yang mengerikan karena hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka yang luar
biasa hebatnya. Kalau mereka sendiri atau orang-orang yang menceritakan peristiwa itu kepada Yesus sekarang masih hidup dan tidak mengalami nasib seperti orang-orang yang dibantai Pilatus itu, menunjukkan bahwa mereka lebih baik hidupnya dari orang-orang yang mati secara mengerikan itu. Lalu yang kedua, ada peristiwa 18 orang yang mati ditimpa menara di kolam Siloam dalam ayat 4. Peristiwa ini diceritakan oleh Yesus sendiri sebagai tambahan atas cerita yang pertama tadi. Karena ia tahu bahwa sekalipun kedua peristiwa ini mempunyai perbedaan. Pada peristiwa pertama orang-orang itu mati dibunuh, sedangkan pada peristiwa kedua orang-orang itu mati karena kecelakaan. Bagaimana pandangan Yesus tentang ini kalau kita bandingkan dengan pandangan umum? Tuhan Yesus tidak menyetujui pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mengalami kematian yang mengerikan pasti adalah orang yang sangat berdosa sehingga dihukum oleh Tuhan dengan cara itu. Ini terlihat dari kata-kata tidak, kataku kepadamu, yang ia katakan sampai 2 kali. Bisa kita lihat dalam ayat 3 dan ayat 5. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita perhatikan bahwa sekalipun ini adalah pandangan umum, tetapi Yesus berani menentangnya secara terang-terangan. Bagaimana sikap saudara terhadap pandangan umum yang salah? Terkadang bahwa apa yang dikatakan oleh orang banyak, bahwa itu adalah dianggap sebagai nilai kebenaran. Tetapi melihat hal itu bahwa Yesus tidak mengikuti pendapat umum, tetapi dia mengikuti nilai-nilai kebenaran. Yang kedua, ketidaksetujuan Yesus terhadap pandangan umum ini memang sesuai dengan kitab suci. Kitab suci memang menunjukkan bahwa kematian yang mengerikan atau bencana belum tentu merupakan hukuman atas dosa orang yang mengalaminya. Lalu Alkitab juga mengajar bahwa Tuhan mempunyai waktu yang berbeda dalam menghukum orang yang berbeda. Di dalam dunia ini memang membiarkan orang saleh dan orang jahat hidup bersama-sama, dan mereka sama-sama terbuka terhadap bencana ataupun kematian, bahkan terhadap kematian yang mengerikan. Kalaupun bencana dan kematian yang dialami seseorang itu adalah hukuman Tuhan, itu jelas belum seluruh hukuman Tuhan, karena masih ada neraka. Bencana atau kematian atau penderitaan di dunia ini diberikan oleh Tuhan hanya supaya kita mencicipi hukuman Tuhan, dan bisa saja diberikan cicipan yang lebih banyak dari yang lain. Tuhan Yesus berpandangan bahwa bencana atau kematian yang mengerikan yang menimpa orang lain merupakan panggilan untuk bertobat bagi kita yang masih hidup, dalam ayat 3 dan ayat 5. Jadi jikalau ada hal-hal seperti itu, bahwa mengingatkan kita supaya kita bertobat, mengingatkan kita supaya kita adalah sebagai pelaku firman Tuhan. Oleh karena itu bahwa setiap manusia ditekankan oleh Yesus supaya menggunakan kesempatan untuk membelokkan atau meninggalkan segala cara hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, supaya manusia itu mampu melakukan pertobatan. Itu yang ditekankan oleh Yesus, supaya manusia lebih memilih untuk bertobat. Itu yang disambungkan oleh Yesus dalam ayat 6 sampai ayat 9. Bagaimana kita membahas pertobatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih menekankan tentang pertobatan, maka Tuhan Yesus lalu menyambungkan kata-katanya dengan memberikan suatu perumpamaan, yaitu ayat 6 sampai ayat 9. Tujuan atau penekanan utama dari perumpamaan ini adalah, kalau kita diberi kesempatan untuk bertobat, janganlah kita sia-siakan kesempatan itu dengan mengeraskan hati kita. Tetapi sebaliknya, segeralah atau cepatlah bertobat. Bertobatlah sekarang. Kalau tidak, hukuman pasti akan datang kepada kita. Ada 2 hal yang perlu kita perhatikan dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus dalam firman ini. Setelah tidak menghasilkan buah selama 3 tahun, dalam ayat 7, pohon ara itu diberi kesempatan 1 tahun lagi.
dalam ayat 8 sampai ayat 9. Kalau tetap tidak berbuah, maka pohon itu akan ditebang. Tentu saja 1 tahun itu tidak boleh diartikan secara hurufiah. Itu adalah suatu jangka waktu yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri yang tidak kita ketahui. Dan untuk setiap orang jangka waktunya bisa berbeda-beda. Tetapi bagaimanapun juga ini menunjukkan bahwa kesempatan itu terbatas. Ingatlah bahwa sekalipun Allah itu maha kasih, sabar, tetapi ia juga suci dan adil. Sehingga ada saatnya ia akan menghukum orang yang berdosa yang tidak mau bertobat. Bisa kita bandingkan dengan kitab Nahum 1 ayat 3 yang berbunyi, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Dan dalam Roma 2 ayat 4 sampai 5 yang berbunyi, tahukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Kita tidak tahu di mana batasan antara 3 tahun dalam ayat 7 dan 1 tahun dalam ayat 8 sampai ayat 9. Itu terjadi dalam hidup kita. Itu bisa terjadi pada saat ini, tetapi juga bisa sudah terjadi dahulu. Siapa tahu saat ini kita sudah ada pada hari ke-365 dari waktu 1 tahun itu. 2 hal ini sama-sama menekankan perlunya untuk bertobat sekarang juga. Jangan sekali-sekali menunda pertobatan. Apa yang terjadi kalau orang yang diberi kesempatan bertobat itu tidak mau bertobat? Jadi yang kita lihat dalam nas ini, ketika diberikan kesempatan tetapi tidak mau bertobat, maka yang terjadi bahwa pohon itu akan ditebang, pohon itu akan binasa. Jadi artinya bahwa kita harus bertobat supaya tidak binasa. Itulah sebagai tema khotbah minggu kita pada saat ini. Bertobat supaya tidak binasa. Kalau tidak mau bertobat, maka dia akan dibinasakan dan dia akan ditebang seperti pohon itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, di sekitar kita banyak kematian karena bencana, perang, pembunuhan, penyakit, kecelakaan dan lain sebagainya. Kalau sampai saat ini kita yang berdosa masih hidup, itu hanya penundaan hukuman dan itu merupakan kesempatan untuk bertobat bagi kita. Karena itu, bertobatlah dengan datang kepada Kristus dan membuang semua dosa dari hidup kita. Kalau kita terus menolak, celakalah kita. Mari kita perhatikan tadi dalam Roma 2 ayat 4 sampai 5. Supaya kita semakin menyadari bahwa kita harus melakukan pertobatan. Supaya kita tidak binasa karena atas segala dosa-dosa kita. Bertobatlah supaya kita tidak binasa. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya damai sejahtera-Mu yang membuat kami mengerti akan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.